semuanya, selamat datang di podcast BBM dari Tren Jadi Kenangan. Oke, baiklah, saya di sini sebagai host dengan nama Kiel dan saya kedatangan tamu yang sangat istimewa oleh kakak Natasha. Oke, baiklah, buat pada saat ini kita akan ngebahas yang namanya yang dulu pernah tren itu apa ya? BlackBerry Messenger yang biasa disebut BBM. Pada masanya BBM ya kak. Oke, nih terkait dengan BBM itu, kalau kita nostalgia bareng ke masa-masa lampau itu, ini salah satu aplikasi yang sangat ngetren pada masanya nggak sih? Iya, karena kan dulu aplikasi BlackBerry Messenger ini kan belum ada platform lain untuk mengirim pesan, jadi dia cuman jadi satu-satunya pilihan di kalangan untuk agar kita bisa bertukar pesan. Nah, kalau seperti ingat-ingat masa lalu itu kak, dulu itu biasanya ada itu nggak sih tulisan caps lock pink gitu, nah sampai berkali-kali. Justru itu yang bikin menarik dari BlackBerry Messenger karena salah satu fiturnya yaitu fitur pink. Oh, pink ya, sampai yang kita ngekliknya sekali sampai berkali-kali gitu ya simbolnya. Oke. Nah, kalau dari kakaknya sendiri nih terkait dengan BBM, apa sih kak? Apa ya? Aku nyebutnya apa ya? Kalau dari kakaknya itu BBM itu apa sih? Kalau menurut aku tuh BBM itu atau yang biasa disebut BlackBerry Messenger itu tuh dulu sempat booming dan tren banget karena itu tuh menjadi salah satu aplikasi dalam mengirim pesan. Nah, bukan cuma mengirim pesan, kita juga bisa bertukar foto, video, kita juga bisa mengirim status, story. Bahkan kita tuh kalau di BlackBerry Messenger ya, kita tuh kalau misalkan mau simpen save kontak orang, dulu tuh ada yang namanya pin BBM. Pin BBM. Oh ya, pin BBM yang biasanya kan seperti B63 angka gitu ya. Pin BBM ini tuh uniknya itu setiap pengguna itu ada satu nomor yang beda. Jadi ya itu kita harus tahu nomor pin orang baru kita bisa nge-save. Dan dulu itu serunya banyak yang minta promosi di story untuk menambah teman. Oh, yang ingat biasanya gak? Ya, kalau dulu itu saya ingatnya itu ada nggak sih yang ping PM dong, nah gitu ya. PM itu artinya berarti promosi. Iya, promosi biar dapat temen gitu. Atau mungkin bisa sekalian kayak cari gebetan gitu ya. Oh iya. Iya, emang kamu dulu nggak cari gebetan? Kalau ya saya mungkin kurang menggunakan BBM ya kak. Kalau saya itu dulu BBM itu menurut saya ya bisa dibilang hanya sebagai komunikasi simpel doang. Karena saya Gen Z yang tidak terlalu Gen Z gitu. Nah, kalau terkait dengan BBM lagi nih kak, kakak tahu nggak sih sejarahnya BBM itu? Kalau kita berbicara sejarah nih, kan kita tadi berbicara nostalgia. Berarti nostalgia ini kan berbicara tentang sejarah juga kan? Nah, kalau kita berbicara sejarah ini, apa sih sejarah BBM itu yang menurut kakak yang kakak ketahuin? Kalau dari aku sendiri ya, kalau dari sejarah BBM yang aku tahu nih, BBM itu dulu sempat booming dan tren karena dia tuh menjadi salah satu aplikasi untuk mengirim chat. Dan dia itu adanya di akhir tahun 2000-an sampai awal 2010. Nah, setelah itu tuh dia menurut aku sudah nggak terlalu booming, udah lengser karena sudah tergantikan sama platform pengirim pesan lainnya seperti Telegram, Line, dan juga WhatsApp. Oh iya, karena perkembangan zaman sekarang ya kak. Berarti BBM itu dulu hanya aplikasi yang bisa digunakan di BlackBerry atau bisa di semua aplikasi? Misalnya salah, bukan, maksud saya bukan aplikasi. Bisa disebut bisa di-download di handphone merek lain nggak? Atau memang harus di BlackBerry doang? Oke, jadi kalau untuk BlackBerry Messengers itu terkenalnya kan di HP BlackBerry ya. Iya benar. Jadi dulu kalau kita punya HP BlackBerry itu serasa kayak kita itu kita punya sesuatu yang mewah gitu yang mewah gitu. Untuk awalnya itu mungkin hanya di BlackBerry saja. Tapi sesuai dengan perkembangan dia tuh sudah bisa di Android dan iOS. Oh, berarti udah bisa ke handphone lain gitu ya, bukan hanya di BlackBerry doang ya.
Tapi semakin lama dia tuh semakin menyusut karena tergantikan dengan aplikasi yang lain gitu. Padahal kalau menurut saya nih ya, BBM itu termasuk aplikasi yang sangat menarik ya, seperti berulang kali yang kita ucapkan itu ya, karena menurut saya itu BBM mungkin bisa disebut dari BBM lah awal dari perkembangan via chat zaman sekarang, chattingan yang sekarang tergantikan oleh aplikasi-aplikasi baru, iya kan Kak? Iya. Oke. Apalagi ya? Kalau menurut Kakak nih, BBM tadi judulnya kan BBM Dari tren jadi jadi kenangan. kenangan. Oke, iya. Emang Kakak punya kenangan apa aja sih yang ada di BBM? Ayo, tolong dong di-spill buat teman-teman kita. Karena kita kan juga butuh tahu apa sih kenangan Kakak terkait dengan BBM, sehingga tema kita hari ini BBM dari tren jadi kenangan. Nah, Oke, jadi kalau aku sebagai anak kelahiran tahun 2002. 2002 ya? Iya, 2002 itu kan lagi apa ya? Zaman itu kan waktu aku sudah menginjak masa-masa OTW remaja nih. Berarti SMP ya Kak? Iya, SMP, Oke. SMP kan. Itu kan lagi booming-boomingnya dan Iya. berarti di kelahiran aku nih lumayan lama menggunakan aplikasi BBM tersebut. Oke. Jadi kenangan aku nih waktu aku pakai BBM, balik lagi ke yang tadi, ada fitur pingnya sih yang nggak bisa dilupain karena Iya, itu caps lock pakai Iya. tanda merah nggak sih? itu seru tapi sekaligus menyebalkan karena apa? Suaranya. Oh iya, itu sangat Ping, ribut ping, ya. ping, ping. Oh iya benar Kayak benar. menyebalkan tapi sekarang jadi kangen kan karena Iya. sudah nggak ada si BlackBerry Iya Messenger. benar sih Kak. Dan dengan adanya karena dulu sering kayak minta promosi nih, Iya. kontak aku tuh sampai banyak banget dari teman-teman yang nggak aku kenal tapi aku undang-undang. Oh. Itu kan harus dikonfirm dulu Iya, kan. harus dikonfirmasi dulu ya. Iya. Iya. Dan dulu kan karena masih kecil nih, jadi nggak tahu ya. Jadi aku konfirm semua. Oh iya, Jadi berarti teman aku banyak banget. Seakan-akan tidak ada privasi gitu ya? Iya, jadi Oh, kalau misalkan iya, buat iya. story itu yang menonton banyak banget. Jadi serasa kayak selebgram. Wih. Dan sekalian cari jodoh sih dulu. Tapi Oh, iya. kebetulan dulu aku nggak dapet sih. Lah, kenapa? Kan bukannya dari story-story itu banyak orang yang bisa ngelihat story Kakak nih. Masa nggak ada yang tertarik gitu atau kecantol seperti percintaan cinta monyet? Berarti cinta monyetnya pakai BBM gitu ya? Kalau dulu aku cinta monyet ketemunya langsung. Oh. Karena aku kurang sih kalau misalkan untuk urusan itu di media online. Tenang, jangan jadi curhat Kakak. Nah, oke teman-teman. Jadi kakaknya udah membicarakan sekilas kenangan ya Kak, kenangan tentang BBM. Kalau menurut Kakak pada zaman sekarang nih, itu kan BBM itu kita pergunakan dari tahun 2010-an ya tadi Kakak ngomong ya. Iya, sampai akhir 2010. Oke, udah sampai sekarang itu kan BBM sudah jarang yang menggunakan dan handphone BlackBerry pun sudah jarang ada yang gunakan. Sudah kayaknya sekarang sudah nggak ada sih. Iya ya. Iya, Nah, karena udah ganti merek kan ya, yang iya terkenal sih, tahu udah kan lebih, ya. udah lebih brand tinggi ya. Nah, terkait itu nih Kak, tadi terkait BlackBerry BBM ini ya, menurut Kakak aplikasi BBM ini masih worth it nggak sih dipergunakan di zaman yang sekarang ini? Kalau menurut aku untuk di zaman sekarang kurang sih, karena dia tuh termasuk kurang kurang simple lah. Kayak sekarang kan WhatsApp itu lebih simple ya. Kalau Tinggal kontak BBM WA ya? iya, Oke. dengan nomor telepon. Kalau pin BBM kan, dan dulu kan kalau pin BBM nggak bisa disalin ya, jadi dia harus diketik manual. Oh. Itu sih yang bikin oke. kayak ribet. Dan ya menurut aku kalau untuk sekarang pasti bakal kalah sih sama platform yang udah yang ada sekarang ya. yang udah ada sekarang. Berarti iya memang udah sepantasnya nggak sih? Bukan aku Iya, nggak bisa karena ngomong sepantasnya. Karena kan emang zaman kan juga berubah dan Iya, era iya. pun semakin maju, jadi emang kita mau nggak mau harus mengikuti perkembangan zaman. Iya, nggak mungkin kan kita tinggal di zaman-zaman bahorok mulu Ya, kan, nggak mungkin kan zaman-zaman kita stuck-stuck di lampau. situ Iya, saja, benar gitu. benar. Oke, berarti tergantung tema kita ini, berarti BBM itu udah lebih baik menjadi tren kenangan kita, menjadi Iya, sudah sejarah jadi yang kenangan bisa kita aja nih. ingatkan. Iya. Nah, oke, tadi kita udah ngebahas beberapa nih Kak. Nah, kalau menurut aku ini BlackBerry Messenger ini pasti ada yang namanya
kelebihan dan kekurangan. Oke, kita masuk ke berbicara tentang kelebihan nih. Apa sih kelebihan dari BlackBerry Messenger ini menurut kakak? Oh, kalau dulu nih selama aku pakai aplikasi BlackBerry Messengers nih ya, Iya. fitur-fitur kelebihannya itu yang mudah itu ya itu di pin BBM kita tinggal masukin terus langsung kita berteman sama kontak itu. Oke. Terus yang kedua di BBM dulu itu kita tuh bisa satu grup itu bisa sampai 30 orang. Oh iya, berarti seperti aplikasi pada sekarang. Gitu ya? Iya, kalau dulu kan bisa sampai 30 orang kan, dan di mana yang itu tuh di era saat itu tuh termasuk udah banyak gitu. Oke. Dan di grup itu tuh kita bisa sharing foto, video, suara gitu. Oke, berarti termasuk sangat unik ya kak pada masanya. Iya. Tapi sudah tergantikan ya, sayangnya sudah tergantikan. Nah, masuk lagi kita kalau berbicara tentang kekurangan dari BlackBerry Messenger. Kalau menurut kakak kekurangannya apa sih? Oke, kalau kelebihan kan tadi kita tinggal masukin pin, terus benar. kita langsung jadi berteman nih satu sama lain. Iya. Cuman untuk kekurangannya nih, dalam kita menyalin pin, kita tuh nggak bisa kayak langsung salin. Jadi kita harus ketik satu-satu yang dimana itu tuh kayak kurang efisien. Sangat ribet ya berarti ya. Iya, apalagi misalkan nanti salah nomor kan, bukan Iya. kontak dia orang Iya, ini nih iya, yang iya. kita mau malah jadi kontak orang lain kan. Iya. Gitu. Oke. Terus ada di fitur backupnya. Backup itu maksudnya gimana ya kak? Jadi misalkan hilang nih, bisa nih kita backup. Tapi fiturnya ini tuh cuman khusus di HP BlackBerry aja. Oh, berarti jadi untuk BBM semua HP di nggak? Android atau iOS itu tuh belum ada kekurangannya itu. Berarti misal ada yang sudah terhapus bisa kita pulihkan kembali gitu nggak sih maksudnya? Bisa, tapi kalau kita pakai HP BlackBerry. Oke. Kalau untuk Android sama iOS itu kalau dulu itu masih belum bisa. Makanya ini menjadi salah satu kekurangan dari BlackBerry. Oh, tapi kelebihannya ada di handphone BlackBerry-nya ya, tapi Iya. sangat kurang di Android dan iOS ya. Karena kan BBM namanya juga BBM BlackBerry dan HP-nya Iya, pun BlackBerry. sesuai dengan brandnya. Benar. Jadi itu mungkin yang menjadi kayak fitur unggulan BlackBerry ya pada Iya, zaman benar. itu. Dan juga kenapa lah orang-orang itu dulu berlomba-lomba untuk membeli HP BlackBerry karena ya mungkin itu untuk mengejar fitur BBM yang saat itu booming untuk mengirim pesan gitu. Berarti BBM ini udah sangat membantu ya Kak pada masanya yang dulunya kita harus menggunakan banyak pulsa untuk Iya. saling komunikasi. Kita jadi terbantu akibat adanya apa tadi Kak? BlackBerry Messenger-nya. Iya. Oke. Dan juga nih, aku mau nambahin kalau untuk kekurangannya, kalau dulu itu di BBM tuh kontaknya tuh kita tuh bisa buat kategori. Kategori Kayak mana misalkan nih nih kayak maksudnya? teman dekat, Oke. sahabat, keluarga. Berarti itu ada Atau misalkan khusus gitu ya? iya bisa di kayak kategorikan gitu, atau mantan. Siapa tahu yang Oh. mantannya banyak nih. Terus Mantan mau satu, mantan dua, mantan Iya. tiga. Terus mau Oke. ngechat nih mantan, tinggal Iya. klik aja mantan, terus tinggal pilih nomornya. Tapi sayangnya ini tuh fiturnya ya balik lagi ke yang tadi, cuman untuk di HP BlackBerry, untuk di iOS sama untuk di Android itu tuh belum support. Berarti hanya di fitur yang ada di BlackBerry doang ya? Iya. Ada tambahan lagi nggak sih Kak terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari BlackBerry Messenger ini? Oke, jadi kalau aplikasi ini tuh kekurangannya untuk di Android dan iOS lagi, kita balik ke dua HP nih, Android dan iOS. Ya benar. Nah, kalau kita mau misalkan mau login baru nih atau mau sign dengan akun lama, itu tuh tapi biasanya kan banyak yang milih sign di akun lama kan ya biar Iya nggak ribet. benar, biar nggak terganti sama akun baru ya. Iya. Nah, yang dimana kalau misalkan akun lama ini tuh emang mudah kan ya, langsung kayak diklik. Jadi nanti langsung impor secara otomatis. Tapi nanti itu beberapa bakalan muncul kayak problem kalau aplikasi pada BBM itu jadi error gitu. Jadi misalkan kita sign pakai akun lama di Iya. HP Android dan iOS, terus nanti tuh yang akun lama itu tuh jadi error karena kita login di HP yang baru. Oh berarti yang di HP lama udah nggak bisa dipergunakan Iya, sama sekali biasanya lagi kebanyakan tuh error gitu. Oh. Itu sih kekurangan yang menurut aku jadi kelemahan.
gitu. Oke. Ada tambahan lagi nggak Kak? Udah sih Terkait dengan menurut aku BBM? kalau kekurangannya itu sih dan kelebihan. Kalau kita terkait dengan menyeluruh nih, kita ambil seperti tanda kutip yang sangat penting terkait dengan BBM. Kalau dari kakaknya ada nggak? Gimana Mengenai nih tentang maksudnya? BBM. Nah ini kan BBM ini kan dari tadi kita bahas tentang kekurangan dan kelebihan. Bahkan kita berbicara nostalgia ke masa-masa lalu, masa-masa lampau ya. Iya. Karena udah terkait dengan sejarah nih. Berarti kan BBM ini menjadi sejarah nih yang bakal kita ingat karena salah satu langkah untuk mempermudah antar Mengirim pesan. ya Iya. mengirim pesan bisa dibilang gitu lah. Kalau apa ya pesan menyeluruh tentang BBM ini ada nggak sih Kak dari kakaknya? Untuk pesan dari BBM-nya menurut aku ini aplikasi ya walaupun terdapat beberapa banyak kekurangan cuman ini tuh aplikasi sangat membantu kita apalagi di era zaman dulu yang dimana itu tuh Susah menjadi berkomunikasi. salah satu pilihan kita bertukar pesan, memudahkan Oke. kita bertukar pesan gitu ya walaupun sekarang banyak aplikasi untuk bertukar pesan yang lebih up to date dan lebih canggih daripada BlackBerry Messengers tapi dia tuh masih punya kesan tersendiri yang gak ada di platform sekarang ya. Nah, begitu teman-teman. Tadi kita sudah ngebahas seputaran tentang BlackBerry Messenger dengan apa? BlackBerry Messenger dari Tren jadi kenangan. dari tren jadi kenangan. Nah, mungkin kalau dari saya itu menurut saya banyak kelebihan kekurangannya yaitu seperti yang diucapkan Kak Natasha tadi ya. Mungkin teman-teman semua udah bisa flashback lah ke masa-masa lalu, ingat-ingat masa lalunya, nostalgia ke masa lalu itu apa aja yang udah pernah dilakuin di BBM. Ya mungkin kalian yang lebih tua yang bakal lebih tahu ya, karena kan Iya. tidak semua generasi yang mempergunakan BBM. Emang kamu kelahiran tahun berapa sih? Emang Nah, kamu nggak lama ya pakai fitur BlackBerry Messengers itu? Ya kalau saya tidak termasuk lama sih Kak, karena saya itu termasuk orang yang dulu masih dibatasi oleh orang tua. Oh Jadi gitu. Berarti saya berarti kamu Gen Z banget ya? untuk masalah gadget itu saya masih dibatasin nih Kak. Jadi saya kurang pengetahuan tentang seputaran BlackBerry Messenger ini. Bahkan dulu saya tidak sempat punya BlackBerry. Jadi Saya dulu itu kamu pakai apa ya? Saya langsung pakai Android Kak. Jadi pakai orang tua Android. menghadiahkan itu langsung. Udah teman-temanmu kan pada pakai BlackBerry nih, ya udah kamu pakai Android aja kan udah lebih tren, udah masuk ke aplikasi yang lain ya, yang kayak kakak ucapin ada beberapa aplikasi itu. Nah begitu teman-teman. Iya, jadi semoga nih podcast kita ini bisa membantu teman-teman untuk nostalgia Siap, ke zaman dulu ya, iya. nggak ke zaman dulu sih, ke Ke era-era terdahulu. Awal-awal terjadinya apa enggak gadget ya, tren-tren gadget ya berarti ya. Iya. Salah satu tren gadget. Oke. Baiklah, mungkin Mungkin cukup sekian kali ya Iya. perbincangan kita mengenai BlackBerry Messengers. iya. Selamat bernostalgia teman-temanku. Mungkin di podcast-podcast selanjutnya Iya. kita bakal bahas platform-platform yang lain ya. yang lain yang lebih dulu menarik. pernah booming pada zamannya. Nanti jangan di-spill dulu Kak. Nanti lain kali kita bahas lagi ya. Di episode selanjutnya Oh iya, mungkin. masih aku nih nggak nih bintang tamunya. Semoga menjalin kerjasama yang baik ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah. Berbincang-bincang sebentar. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada bintang tamu saya yang telah hadir pada saat ini. Nggak Terima disuruh kasih. minum ini. Lah, oh iya minum dulu. Boleh cheers nggak sih? Cheers dulu nggak sih? Oke. Oke. Oke, mungkin begitulah dari saya sebagai host dan tamu istimewa saya Natasha. Terima kasih buat kesempatan Anda ya yang sudah membuat kita semua para penonton dan saya secara pribadi bernostalgia ke era-era zaman itu. Oke. Zaman itu. Iya di zaman kemarin ya kan karena tidak semua orang menggunakan aplikasi tersebut ya. Oke, sekian dulu dari kita. Dadah.